Coba ini bayangkan ya, dulu Kuabri, Powat, Poluan, Wara, Powal, kan jenat perok. Iya. Teman saya Paroh, perwira rohani, perempuan, pakai rok juga. Perwira rohani. Perwira rohani. Teman iya. Iya. Kena anunya menyebabkan dia pakai rok. Nggak boleh pakai rok dalam gitu. Dalam. Artinya nggak boleh lebih panjang gitu ya. Nggak boleh pakai tutup kepala. Hari ini sampai merubah ketetapan Panglima TNI dari jilbab itu. Merubah ketetapan dari Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mulanya hanya ingin memudahkan murid SD untuk melaksanakan ibadah. Mereka tidak repot-repot lagi membawa sarung dan mukena. Lalu dikeluarkan kebijakan agar murid laki-laki menggunakan celana panjang, murid perempuan mengenakan hijab, baju lengan panjang, dan rok yang dipakai adalah rok yang lebih panjang. Murid-murid tersebut mengenakan busana muslim. Kostum demikian sudah bisa digunakan oleh mereka untuk salat atau untuk belajar salat. Ini kan sebuah kemajuan tidak terlepas dari rangkaian kegiatan saya instruksikan 20 tahun yang lalu, 2004, awal-awal saya jadi wali kota, bahwa untuk berbusana muslim. Nah, jadi awalnya ketika anak-anak SD ini pelajaran agamanya adalah sholat, saya bilang kepada kepala dinas Pak Marjohan, Pak Marjohan, bagaimana kalau anak-anak SD ini begitu lonceng berbunyi jam 12:04 itu digiring semua ke masjid, musola, ke surau terdekat. Tiap hari itu anak-anak ini membawakan sarung, bawa mukena, ya. Jadi ranselnya, tasnya dipenuhi oleh mukena sama sarung. Sebuah merepotkan lah gitu. Terus ketika itu berlalu 6 bulan, saya bilang, bagaimana anak SD celana panjang aja? Supaya nggak bawa sarung lagi. Praktis. Ya, anak perempuan gimana Pak? Perempuan ngerokin dalam, pakai lengan panjang, pakai tutup kepala. Dengan begitu saja belajar sholat udah cukup. Demi syarat lah untuk sekedar belajar sholat anak-anak SD. Berawal dari instruksi Wali Kota Padang dan kemudian berlanjut menjadi perda. Perda tersebut ternyata bertentangan dengan SKB 3 Menteri. Terjadilah persoalan. Wali Kota Padang diserang dari berbagai jurusan. 3 menteri kan betapa kuatnya, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, sama Menteri Dalam Negeri. Karena kita dianggap intoleransi gitu ya. Saya kan bisa pertahankan lagi. Karena semua presiden bilang itu berawal dari kebijaksanaan Wali Kota, Fauzi Bahar zaman itu. Nah, langsung 7 TV swasta mewawancarai saya. Ya. Terus saya akhirnya menjadi perda, saya bilang. Nah, tetapi tidak ketahui ya, kalau SK 3 Menteri itu berlaku, lapnya kedua, ada seseorang yang anak-anak kita perempuan agama Islam, dia pakai rok lagi, dengan pendek lagi, buka jilbab, baju warnanya, nggak boleh dilarang itu menurut SK itu. Dilarang menghimbau, mengajak, memaksa siswa berpakaian agama dan adat tertentu. SK itu bunyinya gitu. Nah. Wali Kota Padang menggugat SKB 3 Menteri tersebut dan gugatannya diterima lantaran landasan yang diajukan sangatlah kuat. Saya bawa 15 pengacara ke Jakarta. Saya berdua dengan Pak Gus Pandigau saja cuma membiayai. Akhirnya ya ditolak oleh disetujui. Nah, jadi dibatalkan SK 3 Menteri itu. Jadi perguliran inilah bahwa ya artinya setelah saya tidak jadi lurah lagi, itu pun saya pertahankan juga gitu. Ya. Tapi mungkin bagi mereka tidak tahu dia itu, SK 3 Menteri dia mungkin tidak tahu dia. Tapi dia melihat dari bagaimana perubahan yang berwujud, sebuah hal yang selama ini tidak terbayangkan oleh kita. Ya, tadi saya bilang, saya tadinya kan juga tidak menyuruh anak-anak berbusana muslim, tapi memudahkan anak-anak ini sholat. Pelajarannya sudah,
Ya. Penerapannya gimana? Kan teori dan prakteknya harus ada dong. Ya. Saya selaku pendidik nih, kan saya pendidik nih, Ya. baik di militer maupun sebagai pendidik dulu di teman IKIP ya. Saya pelatih tentara juga dulu ya. Jadi selalu saja kalau kenapa sebuah upacara digeladi, sebenarnya nggak salah ya. Nah, jadi mereka sholat harus geladi juga, harus coba dulu supaya dia nggak salah. Ilmunya begitu. Waktu tentara apa saja bentuk kegiatan digeladi dulu, dilatih dulu, dicoba dulu. Membawa bendera kah, atau mau ngucap ini kan dilatih dulu supaya kok nggak salah. Nah, jadi penerapan anunya sudah. Kalau diserahkan ke rumah, ke warga, apa ya sholat atau tidak, dia di rumahnya. Tapi selama 6 tahun, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, kelas 6, bolak-balik ke masjid terus, kan menjadi kebiasaan. Menjadi mengikat kepalanya. Menjadi kebiasaan yang real. Pengaruhnya ternyata lebih dahsyat dari sekedar untuk murid SD, tetapi juga berimbas kepada pelajar SMP, pelajar SMA, guru, dan pegawai di lingkungan Pemko Padang. Kemudian juga menjalar kepada mahasiswa, dosen, pegawai negeri, dan swasta di Padang. Ketika itu sudah berlalu, ada seorang wartawan nyeletuk, Pak Wali, anak SD celana panjang, anak SMP celana pendek katanya. Oh iya ya, bapaknya celana pendek, adiknya celana panjang gitu kan. Pak Marjuhan, anak SMP celana panjang juga. Nah, perempuannya menjadi bulan. Anak SMA sudah celana panjang, tapi perempuan masih pakai rok. Menyesuaikan. Kemudian merambat lagi kepada pegawai lagi, ya. Pegawai ini ada yang mau dan tidak, ya. Tapi ketika anak SD semuanya jilbab, SMP semua, SMA semua, tambah pegawai negeri, itu baru 15% dari perempuan di Kota Padang. Baru 15%, 85% lagi belum. Guru ini ya anak-anaknya berbusana muslim, dia pakai rok, sudah mulai dia terbawa arus dia. Kemudian yang 85% lagi warga Kota Padang yang perempuan ini, saya puji-puji aja lagi. Lihat dengan beralek, saya ambil mic, saya bilang, kedua pengantin selamat atas pernikahan kalian, semoga dapat keturunan yang soleh dan soleha, semua ajal yang bisa memisahkan kalian dua-dua. Pasti itu rumah saya itu. Terus saya bilang, ibu-ibu jilbab kame-kame ya aja mah. Yang berjilbab yang kame-kame. Mau puji yang berjilbab saya. Yang jilbab jilbab gue langsung mondok langsung masuk anu dia, kalah gengsi langsung dah. Mau jelaskan. Kalau awak berjilbab ini, habis beralek langsung kena tim bisa nggak? Oh bisa, tinggal lepasnya selendang songketnya apa? Ya. Langsung pertemuan bisa nggak? Bisa. Awak nak basubang orang nggak tahu semua. Ya. Awak nak punya kalung orang nggak tahu, abu putih orang nggak tahu, nggak perlu harus ke salon. Malah abu basah orang nggak tahu juga. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya. Kan orang beralek itu ibu-ibu kan pamer nih, pamer subang, pamer kalung, pamer gelang kan. Nah, ketika dia berjilbab yang tidak punya, rendah diri lagi, ya, nggak perlu harus ke salon, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, ini waktu berlalu ya. Jadi waktu berlalu terus, rupanya, untuk anak-anak SD, ya, di Sumatera Barat ini kan banyak daerah yang dingin, pergunungan, perbukitan. Katakanlah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Alan Panjang, Solo, Sulawesi Selatan dingin itu. Nah, ketika anak-anak pakai jilbab, pakai celana panjang, mengurangi rasa dingin tadi. Ya. Kemudian ya tadi itu kan tidak semua ayah pula mampu belikan kalung emas untuk anak gadisnya. Tidak semua ibu belikan anak ganteng. Kita tidak bisa bedakan anak kaya, anak miskin. Tidak ada rendah diri karena anak punya kalung, anak punya subang, ya. Kemudian kita ambil lagi data sebelum anak-anak pakai jilbab dengan data setelah anak pakai jilbab. Ternyata jadi anak-anak yang kena demam berdarah DBD dengan malaria itu kan nyamuk Aedes itu menggigitnya pada pagi hari jam 7 sampai jam 10 pagi di sekolah. Yes. Kalau mereka dia duduk manis, dia lupa kaki gigit nyamuk, pahanya kan dia nggak bergerak nih duduk. Dia lupa lengan gigit nyamuk, leher gigit nyamuk. Ketika itu tertutup, nggak ada lagi tempat nyamuk menggigit. Jadi saya lihat data
menurun drastis anak-anak yang kena DBD, anak demam berdarah sama malaria. Nah, di sisi lain dulu kan ada banyak pemerkosaan, bebas kota di mana ya. Nah, sekarang ini ya menurun angka kriminal tentang susila itu. Nah, jadi banyak sekali rangkaian kegiatan yang bermanfaat, perputaran uang dari jilbab itu. Ibu-ibu kan jilbab nggak satu, dan bajunya lain pula jilbabnya kan, bersolusin jilbabnya kan. Nah, dari itu hari ini ada sebuah lapangan pekerjaan baru, yaitu orang berdagang jilbab. Hebatnya lagi, kebijakan itu justru membuatnya tersentak. Tak pernah terpikirkan olehnya kalau kebijakan itu menjadi bola salju yang terus menggelinding. Tak hanya di kota tempatnya memimpin ketika itu, tetapi juga ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk sejumlah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang hari ini menjalar ke Nusantara. Makanya dulu sangat gampang menjalarnya, dicontoh dari Padang, kabupaten kota Sumatera Barat, menjalar ke Sumatera, menjalar ke luar Sumatera, ke Jawa, Kalimantan, sampai ke Kuala Lumpur juga, ya. Nah. Kebijakan itu dikeluarkannya 20 tahun silam saat dirinya menjadi wali kota Padang. Setelah menyelesaikan tugas 5 tahun pertama, beliau kembali maju. Ia menang telak. Setelah 20 tahun sejak kebijakan itu pertama kali dikeluarkannya, atau setelah 10 tahun dirinya tidak lagi memiliki kebijakan, namun pengaruh kebijakan yang dikeluarkannya tersebut masih terus menggelinding. Malahan, jangkauannya jauh lebih luas karena diadopsi oleh berbagai daerah dan lintas sektoral. Secara masif gitu ya, secara nasional gitu. Dimelihat perubahan itu. Hari ini kalau di Jakarta kita kan dari ada 7 orang perempuan berdiri di halte, 5 diantara berjilbab. Coba ini bayangkan ya. Dulu Kuabri, Powat, Poluan, Wara, Powal, kan jangan pakai rok. Ya. Teman saya Paroh, perwira rohani, perempuan, pakai rok juga. Perwira rohani. Teman Iyan. Ya. Kena anunya menyebabkan dia pakai rok. Nggak boleh pakai rok dalam gitu. Artinya nggak boleh lebih panjang gitu ya. Nggak boleh pakai tutup kepala. Hari ini sampai merubah ketetapan Panglima TNI dari jilbab itu. Merubah ketetapan dari Kapolri. Tanpa pernah diduga, tiba-tiba Fauzi Bahar, mantan wali kota Padang, dianugerahi gelar profesor, sebuah gelar tertinggi dalam ilmu akademik. Gelar profesor itu diberikan oleh sebuah universitas di Malaysia, yakni ASEAN University International. Beliau dikukuhkan sebagai guru besar di sana, di Auditorium ASEAN University International, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 11 Maret 2024. Gelar tersebut diterima atas dedikasinya dalam mengubah peradaban yang berjalan dan terus bergerak di Nusantara ini. Saya dapat anugerah guru besar ini yang dari Malaysia ini. Mereka meneliti bahwa perubahan peradaban yang dilakukan oleh seorang wali kota yang hari ini menjalar ke Nusantara. Saya mendapat guru besar ini dari University ASEAN International University ini karena saya penggagas jilbab. Dia melihat dua bentuk ya, dari jilbab itu. Satu, perubahan peradaban. Yang kedua, dari jilbab itu ternyata uang yang berputar. Satu bentuk kebutuhan orang baru lagi, jilbab itu ratusan miliar, malah mencapai triliunan. Perputaran uang dari orang membuat jilbab, orang jual jilbab, orang mengkonsep jilbab yang modis gitu ya. Nah, dari itu ini kan sebuah bentuk tidak saya sangka-sangka perubahan peradaban yang terlaksana oleh saya. Jadi orang ini kan sulit itu perubahan peradaban, makan nasi. Yeah. Sekarang kita rubah dia makan jagung gitu atau makan roti. Yeah.
kan satu hal yang sulit oleh orang, kebiasaannya itu. Dari tidak menutup aurat kan sebuah peradaban yang sangat luar biasa dan selama ini belum pernah terjadi secara masif gitu ya, secara nasional gitu. Fauzi Bahar mengaku dirinya tak pernah membayangkan sivitas akademika di ASEAN University International tersebut melihat dan menilai bahwa dirinya telah melakukan sebuah langkah besar. Dirinya dinilai telah melakukan sebuah perubahan luar biasa terhadap sebuah kehidupan. Ia dinilai telah mengubah peradaban. Prosesnya seperti apa ketika itu, Bang? Sebetulnya ini sudah 6 bulan yang lalu penyampaiannya. Di sekitar bulan mereka yang menyampaikan saya pada bulan Agustus yang lalu sudah sampaikan. Saya bilang saya lagi election. Seperti apa penyampaian mereka? Mungkin bisa kronologi, Bang? Ya, mereka menelpon saya, kemudian saya bertemu di Jakarta, dia ke Jakarta. Mereka sampaikan ya penganugerahan ini kebetulan ada juga beberapa guru besar yang dianugerahkan. Nah, saya bilang saya tidak sangka penilaian ini dan ketika kita membantu agama Allah menutup aurat, ya kata Allah itu bantulah agama Allah, aku bantu engkau gitu. Fauzi Bahar bersyukur langkah yang sudah dilakukannya ini ternyata masih terus dilakukan oleh Wali Kota Padang setelah dirinya dan juga dilakukan oleh kabupaten kota di berbagai negeri di Indonesia ini. Ia pun memiliki keyakinan pastilah ke depan pemimpin-pemimpin berikutnya di Padang akan punya langkah hebat dan lebih hebat lagi untuk memaksimalkan apa yang sudah dilakukan. Begitupun dengan kepala-kepala daerah di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk lintas sektoral. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.